Ya kurang lebih 50%. 50% sampai 60%. Cuman ketika ada musim penghujan, ini memang ada peningkatan juga pembayaran tadi. Nah, jadi dalam pertemuan kita kemarin dengan Mbak Peda dengan Dinas SDM itu juga kita sebenarnya sempat memberikan usulan untuk bisa dibuat seperti command center gitu. Command center di mana di dalam command center tersebut bisa difasilitasi komputer dan bisa lakukan web monitoring dari komputer-komputer tersebut gitu. Jadi misal ada perwakilan dari Dinas SDM mungkin atau dari Dinas Kehutanan atau apa yang bekerja di command center tersebut untuk melakukan monitoring dari web tersebut gitu kan. Jadi kalau misal nanti dari web itu ada pesan atau warning gitu ya, misal ada kerusakan di mana atau di inverter atau di alat yang lainnya, itu kan nanti bisa ketahuan dari situ. Nah, rencananya nanti kalau bisa dibuatkan seperti itu ya untuk memudahkan juga para operator yang ada di sini gitu. Jadi nggak selalu Di beberapa kantor dinas di Provinsi Maluku kini telah dipasang PLTS atap. PLTS ini difungsikan sebagai salah satu sumber energi untuk melistriki kebutuhan energi yang ada di gedung-gedung tersebut. Salah satu gedung tersebut adalah Dinas Kehutanan. Pemirsa Ruang Hijau Podcast, kali ini saya telah bersama dengan Bapak Haikal Badila Esut MSI selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan juga Kakak Maharani Salahole selaku Renewable Energy Technical Officer dari NZMETS. Pemirsa, kali ini kita akan berbagi pengetahuannya mengenai bagaimana pengalaman menggunakan PLTS atap. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan penghematan energi yang signifikan. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana pengalaman dari Dinas Kehutanan dan juga apa yang telah dimanfaatkan dari PLTS atap mulai dari pemasangan hingga pemanfaatan, serta nilai efisiensi anggaran yang dihasilkan dari penggunaan PLTS atap ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap simak obrolan kami untuk mendengarkan pengetahuan berharga seputar PLTS atap ini. Baik pemirsa, untuk pertanyaan pertama, kan menyapa dulu Pak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan juga narasumber kita Kakak Maharani Salahole. Apa kabarnya pada hari ini? Kabar baik, Mbak Devi. Iya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama saya ke Pak Kadis dulu Pak. Pak, kita semua ketahui bahwa di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini sudah dipasang PLTS atap. Mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana pengalaman proses pemasangan PLTS atap dan juga aplikasinya di Dinas Kehutanan seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada tahun 2020 dialokasikan sebagai salah satu OPD di pemerintah Provinsi Maluku yang dilakukan pemasangan PLTS atap. Proses pemasangan sendiri berjalan cukup baik dan alhamdulillah setelah itu kita gunakan. Dan manfaat yang kita rasakan setelah adanya pemasangan itu sangat signifikan. Manfaat-manfaat seperti apa Pak yang dirasakan sejak pemasangan ini terjadi efisiensi pembayaran listrik kami setiap bulan ya kurang lebih 50% sampai 60%. Cuman ketika ada musim penghujan, ini memang ada peningkatan juga pembayaran tagihan, mungkin karena sumbernya adalah dari energi listrik, sehingga apabila Provinsi Maluku, Kota Ambon terjadi musim penghujan yang cukup panjang, ini ada pengurangan juga terhadap manfaat dari PLTS atap ini sendiri. Baik Pak, sejauh ini dari 2020 sampai 2024 kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak, Dinas Kehutanan menggunakan PLTS atap sebagai salah satu sumber energi. Nah Pak, selama kurun waktu 4 tahun berjalan, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi Pak? Ya, tantangan kami mungkin pada awal-awal pemasangan, itu biasanya mungkin dalam proses pemasangan
ada terjadi sedikit kebocoran pada atap gedung kami, tapi alhamdulillah kemudian diperbaiki atap-atap tersebut. Jadi mungkin pada saat awal pemasangan itu saja yang ada hambatan. Hambatan lainnya kami rasa tidak ada. Luar biasa ya Pak. Sejauh ini apakah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan PLTS atap selain untuk mengurangi iuran pembayaran listrik setiap bulan, apakah ada dampak lain yang ditimbulkan Pak? Dampak lain misalnya dari sisi selain tadi efisiensi anggaran, juga mungkin ini dari sisi pengurangan emisi karbon ya. Pengurangan emisi karbon kami karena energi ini merupakan energi surya, energi terbarukan juga, mungkin dari sisi pengurangan emisi apabila kita menggunakan tenaga energi ini manfaat secara tidak langsung ya. Artinya kalau energi listrik berarti berasal dari PLTD batu bara, ini juga berasal dari fosil dan emisi buangan lainnya. Baik, luar biasa. Jadi kita beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan ya Pak. Nah, untuk Kak Rani, berdasarkan penjelasan dari Pak Haikal, selain Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, apakah ada gedung-gedung dinas yang lain yang juga menggunakan teknologi PLTS atap, Kak? Ya, di Provinsi Maluku sendiri saat ini itu memang sudah terpasang sekitar 8 PLTS atap. Ada di beberapa kantor dinas, salah satunya di Dinas Kehutanan itu terpasang 25 kWp ya. Ya, terus di rata-rata sih di Provinsi Maluku itu semuanya 25 kWp, hanya ada di DKP atau Dinas Kelautan dan Perikanan itu 40 kWp, kemudian di Dinas ESDM itu juga 25 kWp, terus ada di BPSDM, kemudian ada di Dinas Pariwisata itu juga 25 kWp, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan juga 25 kWp, seperti itu. Jadi ada sekitar total 8 lokasi yang sudah terpasang PLTS atap saat ini. Baik, karena nih dari 8 lokasi yang sudah dipasang PLTS atap saat ini, apa sih Kak? Apa saja dukungan dari NZMatch dalam menghadapi hal tersebut? Ya, kalau dukungan itu, jadi PLTS atap ini kan pertama kali dibangun di Provinsi Maluku itu dari tahun 2020. Jadi sudah 2 kali tahun anggaran dari pemerintah pusat, dari Dinas BTKE itu. Jadi support yang diberikan oleh NZMatch itu sudah berlangsung sejak tahun 2019 sebenarnya. Jadi pada tahun 2019 itu NZMatch mendampingi Dinas SDM dan ada beberapa konsultan juga untuk melakukan asesmen pada sekitar 20 lokasi yang menjadi calon untuk dipasangkan PLTS atap gitu. Nah, jadi waktu itu kita membantu mereka untuk mengasesmen lokasi-lokasi tersebut. Kemudian kita juga memberikan feedback kepada Dinas SDM terkait hasil asesmen tersebut berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan seperti itu. Kemudian berlanjut pada implementasi project. Waktu itu kita juga membantu untuk menyiapkan material inspection checklist, kemudian kita membantu untuk mengembangkan dokumen panduan pengawasan instalasi PLTS atap, kemudian kita berlanjut untuk melakukan pengembangan dokumen panduan pemeliharaan terhadap PLTS atap, dan kita juga mengembangkan dokumen KAK atau kerangka kerja pemeliharaan PLTS atap pada saat itu. Nah, setelah diimplementasikan atau dilakukan konstruksi pada tahun 2022, waktu itu kita juga melakukan training. Jadi pada saat itu sudah ada operator-operator terpilih ya dari beberapa lokasi PLTS atap, termasuk juga dari Dinas Kehutanan. Waktu itu kita training operatornya untuk bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara memelihara PLTS atap yang ada di kantor-kantor mereka gitu. Itu udah pernah 2 kali kita lakukan training tersebut gitu. Kemudian berlanjut lagi, support yang kita berikan itu ada di kita melakukan monitoring, supervisi, dan troubleshoot jika dibutuhkan gitu. Jadi NZMatch bersama dengan Dinas SDM juga kita tuh membuat seperti ada jadwal untuk kunjungan ke lokasi-lokasi PLTS atap gitu. Dibuat misal sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu, kita kunjungan ke lokasi-lokasi tersebut gitu untuk melakukan
monitoring. Jadi kita bertemu dengan operator di lokasi, kemudian kita tanyakan apakah ada kendala atau tidak, kemudian kita melakukan pengecekan langsung juga ke alat-alat yang terpasang di kantor-kantor dinas seperti itu. Baik, luar biasa. Sepertinya saya lihat luar biasa sekali ya Kak, dukungan dari NZMatch dalam upaya untuk penggunaan energi baru terbarukan di Provinsi Maluku. Nah Kak, kita ngomongin soal monitoring dan juga maintenance. Apakah tadi Kakak sudah sempat sampaikan bahwa dari setiap minggu atau bulan itu adakan monitoring dan juga maintenance di setiap titik-titik pemasangan PLTS atap. Nah apakah memang harus kita melakukan monitoring langsung ke PLTS atapnya atau secara langsung apakah sekarang dengan perkembangan teknologi sudah bisa dilakukan monitoring dari satu titik atau bagaimana Kak? Iya, jadi sebenarnya pada bulan Agustus kemarin ya Pak, kita sempat berdiskusi juga bersama dengan para operator, perwakilan operator dari setiap kantor dinas dengan Dinas SDM dan Bapeda waktu itu. Jadi memang kan kalau secara dalam mengoperasikan dan memelihara sebuah sistem PLTS itu kan memang baiknya kita melihat langsung begitu kan, melihat langsung kondisi alatnya, apakah ada kabel yang lepas, apakah ada kabel yang terputus seperti itu. Kemudian kita bisa mengecek juga suhunya gitu. Nah tapi memang dengan perkembangan teknologi yang ada, jadi sebenarnya di semua kantor dinas itu alat-alat yang terpasang atau kita sebut inverter ya, ada salah satu komponen dari PLTS itu inverter yang bisa kita monitoring melalui web gitu. Jadi sudah ada teknologinya dari bawaan dari inverter tersebut juga untuk kita bisa monitoring dari jarak jauh. Nah jadi dalam pertemuan kita kemarin dengan Bapeda dengan Dinas SDM itu juga kita sebenarnya sempat memberikan usulan untuk bisa dibuat seperti command center gitu. Command center di mana di dalam command center tersebut bisa difasilitasi komputer dan bisa dilakukan web monitoring dari komputer-komputer tersebut gitu. Jadi misal ada perwakilan dari Dinas SDM mungkin atau dari Dinas Kehutanan atau apa yang bekerja di command center tersebut untuk melakukan monitoring dari web tersebut gitu kan. Jadi kalau misal nanti dari web itu ada pesan atau warning gitu ya, misal ada kerusakan di mana atau di inverter atau di alat yang lainnya itu kan nanti bisa ketahuan dari situ. Nah, rencananya nanti kalau bisa dibuatkan seperti itu ya untuk memudahkan juga para operator yang ada di sini gitu. Jadi nggak selalu kita harus monitoring ke lokasi kayak gitu. Baik, jadi memang saat ini sedang diusahakan untuk kita melakukan monitoring jarak jauh. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Haikal, boleh diceritakan Pak, gimana sih Pak untuk dari efisiensi penggunaan energi atau pengurangan biaya listrik dengan bantuan PLTS ini menurut pengalaman Bapak selama kurang lebih 4 tahun ya menggunakan PLTS atap seperti apa Pak? Ya, jadi efisiensi dalam pembayaran tagihan listrik bulanan setelah kita menggunakan PLTS atap ini yang setiap bulannya itu dulunya kurang lebih sekitar 8-10 juta. Setelah adanya pemasangan ini berkurang menjadi kurang lebih 3 juta. Jadi sangat efisien, kurang sekitar 60% ya, 60-70%. Begitu Mbak Rani. Oke, lalu bagaimana dengan kualitas listrik yang dihasilkan Pak? Selama ini tegangan listriknya normal, seperti listrik dari sumber yang biasanya. Jadi tidak ada perbedaan tegangan antara tegangan sebelumnya dengan kita menggunakan tegangan dari PLTS. Luar biasa Pak. Lalu Kak Rani, berdasarkan yang telah disampaikan oleh Pak Kadis, apakah memang dari NZMatch mempunyai data pasti bagaimana sih tegangan-tegangan atau data-data terkait titik-titik yang dipasang di 8 lokasi PLTS atap ini? Iya, jadi kalau terkait efisiensi penggunaannya dari data yang kita terima ya waktu itu dari meeting yang saya sempat sebutkan tadi juga itu kita bertemu dengan beberapa operatornya, kemudian para operator tersebut atau perwakilan dari setiap dinas tuh sempat menyebutkan bahwa pengurangan biaya listrik yang mereka rasakan dan dari data yang mereka punya itu juga cukup signifikan seperti yang tadi Pak Haikal sampaikan ya. Dan Dinas Kehutanan ini juga salah satu kantor dinas di Provinsi Maluku yang punya PLTS atap dan proses pemeliharaannya sangat baik.
Dan operatornya juga saat ini sudah punya SK ya Pak ya, dari kepala dinas. Jadi itu juga sangat membantu operatornya untuk semakin semangat bekerja ya Pak ya. Kayak gitu. Nah, dari efisiensi pembayaran sendiri, contohnya kemarin dari Dinas Pariwisata juga menyampaikan hal yang sama, bahwa mereka juga mengalami penurunan biaya pembayaran sekitar 50%. Jadi awalnya mereka bayar sekitar 11 juta, sekarang udah sekitar 4 sampai 5 jutaan. Kemudian di Dinas Pariwisata juga saat ini pembayarannya hanya sekitar 6 sampai 8 juta per bulan, seperti itu. Jadi memang rata-rata penurunan pembayaran listrik dari setiap kantor dinas tuh sangat signifikan sih dari penggunaan PLTS atap ini. Setuju. Jadi memang untuk penggunaan PLTS atap sangat membantu untuk mengurangi tagihan listrik setiap bulan. Begitu Pak Haikal? Ya. Oke, luar biasa. Nah Pak, tentunya untuk menghasilkan listrik yang berkualitas baik, kita perlu adanya maintenance atau perawatan setiap bulannya. Lalu bagaimana dengan maintenance PLTS atap yang ada di Dinas Kehutanan ini Pak? Jadi tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Rania, bahwa di Dinas Kehutanan sendiri sudah ditunjuk operator yang bertugas untuk memelihara, maintenance panel-panelnya, kemudian inverternya, dan ini dilakukan secara berkala. Dan alhamdulillah sampai saat ini petugas atau operator tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga PLTS yang atap yang ada di Dinas Kehutanan itu terpelihara baik sampai sekarang. Baik. Kak Rani, tentu kita tahu bahwa biaya untuk melakukan maintenance di setiap bulannya, apalagi hal yang harus di maintenance bukan sedikit. Itu gimana Kak soal biaya untuk melakukan maintenance? Oh iya, terkait biaya, jadi ini juga yang menarik dari sistem PLTS ya. Sistem PLTS tuh mungkin memang kalau orang lihat investasinya mungkin cukup besar gitu ya. Tapi dalam hal perawatannya nggak terlalu ribet ya Pak ya. Betul. Iya, jadi karena kan kalau dari NZMed sendiri itu kami menganalisa pembayaran kebutuhan biaya untuk operasi dan maintenance itu kami bagi dalam beberapa klasifikasi gitu. Jadi ada untuk kebutuhan per bulannya sendiri itu sebenarnya kalau dihitung-hitung hanya sekitar 1 jutaan saja gitu untuk pembelian, untuk misal insentif untuk operatornya, kemudian apabila ada biaya untuk beli-beli alat-alat kebersihan, kemudian untuk misalnya ada biaya ada biaya yang kemungkinan timbul lah, kayak misal ada kabel yang rusak terus harus diganti. Nah itu kan juga mungkin saja terjadi dalam 1 bulan gitu kan. Nah jadi kalau dihitung-hitung tuh mungkin hanya sekitar 1 juta per bulan itu udah cukup sih buat dialokasikan sebagai biaya ONM ya, atau biaya operasi dan pemeliharaan seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, pemirsa Ruang Hijau Podcast, Pak Kadis dan juga Kak Rani, tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast kita pada episode kali ini. Nah, mungkin dari Pak Kadis dulu ada yang ingin disampaikan oleh kepada pemirsa kita atau closing statement-nya, boleh Pak? Iya, terima kasih Mbak Devi, Mbak Rani. Perlu kami sampaikan bahwa PLTS ini sangat bermanfaat. Luar biasa. Sangat memberikan pengaruh terhadap efisiensi dalam pembiayaan untuk biaya tagihan bulanan. Dan kami mengharapkan agar program ini bisa disebarluaskan di Provinsi Maluku supaya bisa mengurangi biaya terhadap tagihan listrik ke depan. Baik, luar biasa. Tidak hanya untuk mengurangi biaya tagihan listrik, kita juga beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan juga ramah lingkungan ya Pak. Oke, ke Kak Rani, apakah ada harapan ke depannya untuk masyarakat Maluku mungkin untuk lebih masif lagi menggunakan PLTS? Silakan Kak, boleh disampaikan closing statement-nya. Iya, kalau dari kami ya, dari NZMed itu sangat berharap bahwa masyarakat di Maluku untuk bisa lebih mengetahui tentang energi terbarukan gitu, dan kita sama-sama melakukan transisi energi menuju energi bersih. Makanya dari program kami selalu mendorong, kami mulai dari partner-partner kerja kami seperti kantor pemerintah gitu kan, kemudian dari ada beberapa instansi lainnya juga untuk bisa sama-sama
mendukung program-program kerja dalam hal energi terbarukan gitu. Salah satunya PLTS Atap ini. Jadi kita mendorong mereka untuk bagaimana cara memelihara sistem tersebut, dan kita berharap agar sistem PLTS tersebut bisa selalu dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik agar bisa menjadi sebuah sumber energi listrik yang berkelanjutan seperti itu. Luar biasa. Apakah pemirsa Ruang Hijau Podcast dimanapun Anda berada, kita telah bersama-sama menyimak informasi yang sangat menarik dari kedua narasumber kita yang luar biasa pada episode kali ini. Kita makin menyadari bahwa memang penggunaan energi terbarukan, salah satunya dengan menggunakan PLTS atap, membuat pengeluaran pembayaran listrik di gedung Dinas Kehutanan dan juga di tempat lain yang dipasangkan PLTS atap ini semakin efisien. Terima kasih banyak kepada Pak Haikal Badila dan juga Kak Maharani atas waktunya. Kita telah sama-sama berbagi banyak sekali informasi kepada kami semua. Tentunya informasi ini sangat berharga bagi masyarakat, terutama pemirsa Ruang Hijau Podcast kali ini. Sekarang ini giliran saya, Devi Alfiani, pamit mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Ruang Hijau Podcast selanjutnya. Pemirsa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di NZMed Info. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru kami selanjutnya. Ikuti juga pemirsa di sosial media kami di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga X. Terima kasih dan sampai jumpa.